ingat saya? Kalau nggak ingat, mari ikutin saya lagi. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas sesuatu hal yang menarik tentang teologi Islam klasik. Apakah itu? Apakah Anda penasaran? Kalau penasaran, jangan lupa tonton video saya. Oke, yang kemarin kita membahas tentang filsafat klasik. Sekarang kita akan membahas tentang latar belakang timbulnya teologi Islam klasik. Semoga dengan video ini, dengan penjelasan yang saya sampaikan nanti, teman-teman semua bisa mencernanya dengan baik. Oke, sebelum kita masuk ke latar belakang timbulnya teologi Islam klasik, di sini saya akan membahas tentang sedikit sejarah yang telah berlalu, yang mana Islam mengalami kemajuan dan perkembangan dalam dakwah dan ajarannya hingga berbagai penjuru dunia. Dan hal ini terjadi semenjak selepas terjadinya peristiwa Fatu Makkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Nah, hingga selepas wafatnya Rasulullah pada umat Islam dilanjutkan oleh para pemimpin yang memiliki potensi atau posisi istimewa dari Nabi Muhammad SAW yang biasa dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Nah, dengan demikian umat Islam mencapai berbagai daerah antar benua, yakni di antaranya benua Asia, Afrika, bahkan benua Eropa. Dengan adanya perkembangan yang sangat signifikan dan dengan latar belakang setiap daerah yang berbeda-beda turut membawa pada khilafiyah atau pendapat-pendapat baik dari segi politik maupun teologi dari kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, menurut Harun Nasution dalam tulisannya yang berjudul Teologi Islam menyatakan bahwa yang pertama kali timbul dalam Islam adalah persoalan dalam bidang politik, bukannya persoalan dalam bidang teologi. Maka dari itu dapat kita telaah bahwa munculnya berbagai aliran teologi Islam klasik ialah persoalan mengenai bidang politik. Faktor politik. Adapun pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbeda karena oleh orang dengan latar belakang berbeda pula atau budaya yang berbeda pada akhirnya juga turut melahirkan berbagai aliran teologi. Oleh karena itu, secara garis besar aliran kalam ditimbulkan oleh persoalan politik dan ada juga dari persoalan geografis. Nah, oke, selanjutnya yaitu tentang aliran teologi Islam yang muncul karena faktor politik. Setelah wafatnya Khalifah umat Islam yang ketiga, yakni Utsman bin Affan yang disebabkan oleh pembunuhan yang direncanakan, maka kondisi politik dan pemerintahan umat Islam yang saat itu berpusat di Madinah mengalami goncangan dan gonjang-ganjing yang sangat tidak karuan. Maka demi mereda masa-masa tersebut, di saat beberapa sahabat Ahlul Bait pergi berdakwah keluar daerah, maka yang tertinggal hanyalah Talha dan Zubair. Maka mereka pun bersepakat bahwasanya beberapa penduduk kota untuk membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan khalifah sebelumnya. Setelah itu Ali fokus dalam upaya penganan sektor ekonomi dan politik, yang mana beliau membuat kebijakan dengan mereformasi sistem pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh orang-orang terdekat dari keluarga Utsman. Namun demikian kebijakan itu tidak langsung diterima dengan baik tanpa hambatan. Di sisi lain, pihak keluarga Utsman meminta agar khalifah mengusut tuntas mengenai siapa dalang dari pembunuhan Utsman bin Affan tersebut. Karena merasa kurang dipedulikan aspirasi tersebut, maka beberapa keluarga Utsman bersama Talha dan Zubair pergi menuju Makkah untuk menemui Aisyah agar meminta masukan. Nah, singkat cerita, sebenarnya kalau dibilang singkat cerita enggak juga. Dari panjangnya rangkaian cerita tentang Utsman dan Ali tersebut, umat Islam terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ialah golongan pendukung, simpatisan, dan relawan Ali bin Abi Thalib yang mengutuk perbuatan Muawiyah dan timnya sejak masa perebutan kekuasaan, maka mereka tersebut disebut dengan golongan Syiah. Dan adapun golongan kedua yang keluar dari barisan Ali karena menyetujui arbitrase dan mereka mengutuk kedua pasukan tersebut dengan dalih tidak berhukum dengan hukum Allah, seperti halnya dalam surah Al-Maidah ayat 4,
maka mereka dinamakan sebagai golongan Khawarij. Nah, selain itu, karena ada beberapa golongan dan golongan terakhir yaitu golongan ketiga, yaitu golongan di tengah-tengah yang berpendapat bahwa menahan diri dan tidak terlibat dalam permasalahan, yang mana mereka ini biasa disebut dengan golongan Murji'ah. Oke, selanjutnya tentang aliran teologi Islam yang timbul karena faktor teologi. Setelah berlalunya persoalan dalam perpolitikan Islam, umat Islam, maka di zaman ini umat Islam dipimpin oleh raja dengan kondisi perpolitikan yang cukup baik, yang kian membaik. Hingga dengan adanya hal tersebut turut membawa kebaikan dalam berbagai cabang keilmuan dalam agama Islam. Salah satu cabang keilmuan yang marak diperbincangkan ialah ilmu kalam, atau yang biasa dikenal dengan teologi Islam. Maka dari itu hadirlah berbagai perbedaan pendapat para ulama mengenai konsep dan prinsip dari teologi. Seperti halnya menurut Ibnu Khaldun, ia berpendapat bahwa kemampuan berpikir dan kecerdasan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, iklim, dan cuaca di bagian bumi mana mereka tinggal. Dalam hal tingkat pemikiran manusia menurut Ibnu Rushd, beliau membaginya pada 3 tingkatan. Yang pertama adalah manusia yang mengembangkan kesalehan dan keimanannya terhadap dogma agama dari mendengarkan perkataan pengkhutbah. Oke, selanjutnya tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, merupakan 2 warisan otentik bagi umat Islam hingga hari kiamat. Nah, namun dengan kesempurnaan wahyu yang disampaikan tersebut, juga terdapat ayat-ayat yang memiliki penafsiran yang menjemuk sehingga menimbulkan pemahaman yang multi tafsir. Dan ayat ini biasanya disebut dengan ayat mutasyabihat, yang mana untuk tafsiran paling pasnya hanya Allah yang mengetahuinya. Maka dari itu, akibat faktor tersebut hadirlah aliran teologi Islam seperti halnya Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mungkin demikianlah berbagai faktor penyebab akan kemunculan berbagai aliran teologi Islam klasik ataupun ilmu kalam yang telah dijelaskan, yang mana secara garis besar terbagi pada segmen faktor diantaranya yakni faktor politik dan faktor teologis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan